Selamat sore buat para partisipan. Hari ini dengan temanya strategi melepas lockingan. Nah, ini cukup menarik ya judul ini karena masih jarang orang bicara tentang lockingan ya. Silakan Pak Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Selamat sore untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, kalau berbicara masalah strategi melepas lockingan, ini merupakan satu pembahasan yang tidak pernah habis ya, dan itu biasanya para trader udah sangat sering sekali membahas berbagai macam strategi bagaimana melepas lockingan itu sendiri ya. Baik, kalau berbicara masalah risk management, Bapak dan Ibu, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ada 4 yang dikenal ya, yaitu cut loss, averaging, cut and switch, dan juga locking. Nah, hanya pada saat kesempatan di sore hari ini, saya hanya akan membahas untuk locking ya. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak dan Ibu, seseorang yang melakukan locking position itu berarti membuka 2 posisi berlawanan pada waktu yang sama, ya. Misalkan seorang trader membuka posisi sell 1 lot di sini, lalu kemudian awalnya mengalami suatu keuntungan ya, namun tiba-tiba harga bergerak ke atas, maka orang tersebut akhirnya melakukan locking posisi di sini, ya. Lalu kemudian harga seperti mau turun tetapi naik lagi. Memang kalau ditanya apa sebetulnya tujuan daripada locking posisi itu sendiri, tujuannya sebetulnya adalah untuk menunda kerugian. Namun demikian Bapak dan Ibu, menunda kerugian ini bisa menjadi tidak rugi apabila kita memahami strateginya. Namun banyak sekali trader yang mengalami awalnya bertujuan untuk menunda kerugian tetapi malah semakin rugi pada saat melepaskan posisi locking itu sendiri ya. Oke, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa banyak trader yang berasumsi posisi yang sedang plus itu merupakan keuntungan. Ya, saya akan mencoba untuk mengajak Bapak dan Ibu melihat ke grafik ya. Kalau seandainya Anda melakukan posisi buy di sini ya, oke. Nah, di level ini ketika harga mau naik ini, Anda mencoba untuk buy posisi di area sini, di sini, ya. Oke, seseorang melakukan buy di level ini. Lalu kemudian ternyata harga dibawa ke bawah ya. Lalu kemudian karena panik, yang bersangkutan melakukan yang namanya sell position di sini. Oke. Ya. Sell position di sini. Kalau melihat situasi seperti ini, Bapak dan Ibu, maka posisi buy pasti dalam keadaan minus, betul ya? Sedangkan posisi sell-nya dalam keadaan profit. Jadi, banyak sekali trader yang terkecoh bahwa profitnya posisi sell ini adalah keuntungan. Ini yang membuat para trader terkecoh. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, adanya posisi locking, buy dan sell, maka apapun profitnya, itu sebetulnya bukan profit.
ya. Tetapi yang harus menjadikan konsentrasi bagi Bapak dan Ibu adalah jarak antara posisi buy dan posisi sell. Jarak inilah yang harus menjadi konsentrasi Bapak dan Ibu dalam melepaskan lockingan. Jadi banyak sekali orang yang ketika melakukan strategi locking, lalu kemudian melepas posisi yang sedang profit, maka bisa jadi kalau posisi sell-nya diambil keuntungan, Bapak dan Ibu bisa bayangkan posisi yang tadinya berada di level ini, maka tiba-tiba menjadi tidak ada karena selnya diambil. Bagaimana ketika harga semakin ke bawah karena panik dibuka kembali di sini. Padahal tadinya jarak yang awalnya kecil, tetapi karena kesalahan di dalam memahami dan cara melepaskan posisi lockingan, jarak pun akhirnya semakin menjauh. Dan ini tentu akan menggerus kepada equity Bapak dan Ibu. Jadi banyak trader yang berasumsi bahwa posisi yang sedang plus tadi itu merupakan keuntungan. Dan ini adalah kesalahan besar Bapak dan Ibu, ya. Sebelum saya membahas bagaimana cara melepas daripada lockingan itu sendiri, yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu adalah market watch-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu harus melihat sebetulnya berapa besaran spread yang ada. Karena spread nantinya itu akan berkaitan dengan jarak posisi yang akan Bapak Ibu lepas, ya. Lalu kemudian yang juga harus diperhatikan adalah daily range. Jadi Bapak dan Ibu, dalam video-video saya sebelumnya, saya sempat menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa setiap pair ya atau setiap instrumen baik itu mata uang maupun komoditi ataupun saham itu tentu memiliki jejak rekam yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengukur berapa range dalam satu harinya. Kenapa daily range ini sangat penting? Karena ketika seseorang terseret posisi, membuka buy namun ke bawah ataupun sebaliknya, Bapak dan Ibu di sana sebetulnya bisa mengukur apakah saya perlu untuk membuka atau melakukan locking position atau tidak perlu saat itu, ya. Dan yang perlu diperhatikan lainnya adalah Bapak dan Ibu wajib mengaktifkan as line. Jadi garis yang menunjukkan harga seperti ini merupakan bid line ya. Sedangkan as line-nya banyak sekali trader yang mengabaikan, tidak pernah dibuka ya. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat dengan adanya bid line dan as line itu sebetulnya dapat membantu dan mengukur kondisi spread, apakah sedang terjadi normal, apakah sedang terjadinya slippage, dan lain sebagainya ya. Baik, ini adalah strategi melepas lockingan. Yang pertama kita lihat yang disebut dengan accelerate ya. Accelerate ini adalah melepas posisi profit dari jarak dekat dengan mempertimbangkan gain, keuntungan, lalu spread ya, jarak antara harga beli dan jual, lalu kemudian swap ya. Oke, yang ini saya hapus dulu ya. Kalau untuk warna, Bapak dan Ibu bebas ya, bisa disesuaikan dengan selera ya. Hanya kalau saya pribadi lebih cenderung untuk menggunakan yang black and white ya. Oke, di sini Bapak dan Ibu seperti yang saya sampaikan wajib mengkontrol dari market watch ya. Nah ini. Lalu kemudian ini aktifkan juga untuk as line-nya.
Di properties nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di kolom show ya. Di sini ada asline. Nah, ini asline-nya Bapak Ibu centang ini. Oke. Nah, untuk membedakan warna antara bid line dengan asline, Bapak dan Ibu bisa pilih saja. Misalnya di sini bid line-nya misalnya berwarna merah ya. Lalu kemudian untuk asline-nya Bapak Ibu misalnya pilih warna biru misalnya. Oke, kita lihat. Nah, ini Bapak dan Ibu kelihatan ini adalah spread yang sedang terjadi. Jadi, ketika posisi lockingan ini akan dilepas oleh kita, tentu berkaitan dengan bid dan ask line ya. Oke, kembali ke strategi yang pertama yaitu accelerate. Accelerate adalah strategi yang boleh dibilang strategi normal ya, strategi umum, bahkan strategi yang sangat diharapkan oleh seluruh trader. Kita ambil contoh Bapak dan Ibu. Kalau seandainya ketika Bapak dan Ibu melakukan posisi sell di sini, namun kemudian harga terangkat ya. Saya bedakan warnanya supaya mudah dilihat. Nah, ini. Ketika posisi sell Anda buka di sini, lalu kemudian harga naik, Anda melihat break ya daripada posisi, kemudian Anda merasa panik gitu kan. Lalu kemudian seseorang membuka yang namanya buy position di level ini misalnya. Pola accelerate tidak melihat jarak ini, tetapi yang bersangkutan melihat berapa keuntungan yang akan diambil, lalu berapa spreadnya, lalu berapa swapnya. Jadi perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, sangat beruntung sekali Anda bisa bergabung di GK Invest. Kenapa? Karena ini adalah broker lokal yang juga menjadi pionir free swap ya. Nah, sedangkan broker-broker yang masih menggunakan swap ini tentu akan menjadi beban tersendiri pada saat seseorang melakukan pelepasan lockingan ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini berada di posisi berapa? Posisi sell-nya di 1.18422 ya. Lalu kemudian posisi buy-nya ini berada di 1.18699. Oke, Bapak dan Ibu, dalam strategi ini jangan Anda mengambil keuntungan lebih dari 1 poin. Karena bukan untungnya, tetapi tujuannya adalah untuk melepas keduanya. Kalau posisi sedang berada di atas seperti ini, Bapak dan Ibu, kita lihat. Dia sedang menghujam ke atas seperti ini, lalu kemudian dia balik lagi ke bawah seperti ini, maka Anda hitung cukup 1 poin saja dari posisi di atas posisi buy. Ya, berarti Anda 1 poin, berarti di sekitar di 18799. Oke, saya ambil garis 18799, 18799. Oke, kurang lebih di sini ya. Jadi inilah posisi Anda untuk melepas posisi buy. Tentunya dengan harapan ketika buy-nya sudah tersentuh, Anda mendapatkan keuntungan 1 poin ya. Lalu kemudian tentunya diharapkan harga terus bergerak melewati posisi sell di bawahnya ya. Ini adalah cara melepas lockingan yang paling sederhana atau accelerate ya. Dan tentunya cara ini sangat mudah sekali dan orang berharap terjadi seperti ini ya. Kita lihat sebaliknya Bapak dan Ibu. Oke, kita ambil contoh. Seseorang melakukan posisi buy di area sini. Ya. Lalu kemudian melihat harga turun. Lalu kemudian yang bersangkutan open sell position di sini. Maka Bapak dan Ibu seperti contoh sebelumnya, Anda cukup mengambil kurang lebih 1 poin saja di bawah posisi sell-nya. Ketika harga sudah menghujam ke bawah,
lalu kemudian terjadi suatu sinyalemen ke atas, maka Anda cukup membuang 1 poinnya saja. Jadi Bapak dan Ibu tolong perhatikan, nilai pembuangan ini adalah 1 poin saja, ditambah dengan berapa nilai spreadnya, ditambah dengan swap. Jadi kalau memang di broker Anda tidak ada swapnya, seperti halnya di GK Invest, ini adalah suatu keuntungan. Ini adalah cara untuk melakukan pelepasan secara accelerate ya, seperti ini. Jadi ketika dilepas tentu berharap posisi buy-nya yang akan dikejar. Oke, baik, saya akan kembali ke slide. Cara yang kedua adalah strategi ignore ya, yaitu membuka posisi baru dengan mengabaikan posisi lockingan yang ada. Ini menarik sekali. Oke, saya kembali ke grafik. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kita harus fokus untuk menghitung berapa jarak posisi lockingan. Ini bisa digunakan pada strategi ignore. Seandainya Anda memiliki posisi lockingan di sini, nih misalnya di posisi sell di sini misalnya ya. Lalu kemudian memiliki juga posisi buy di area sini misalnya. Ya, udah lewat ini. Maka dengan melihat dari strategi ignore ini adalah Anda hitung berapa jarak antara buy dengan sell ya. Nah ini jarak buy dengan sell-nya Anda hitung di sini. Kalau melihat contoh di sini, ini posisinya berada di 2010, lalu kemudian buy-nya berada di 2031 ya. Berarti sekitar 21 poin ya, 21 poin. Kebetulan ini saya contohkan di instrumen emas. Nah, ignore artinya mengabaikan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Anda memiliki suatu konfirmasi untuk entry, namun Anda memiliki posisi lockingan, maka apabila berencana melepaskan dengan strategi ignore, abaikanlah posisi buy dan sell yang sudah ada. Anggap saja ternyata Anda mendapatkan suatu konfirmasi bahwa di area ini adalah area untuk beli, ya, di area sini, maka Anda bisa melakukan open buy yang baru di sini. Dengan mengabaikan posisi lockingan yang ada, ya. Lalu kemudian kita lihat, karena tadi kita sudah sama-sama menghitung ya, bahwa jarak antara lockingan buy dan sell adalah 21 poin. Nah, ini jaraknya adalah 21 poin. Maka posisi lockingan dengan posisi yang baru Anda miliki adalah equal. Jadi Bapak dan Ibu, dengan strategi ini Bapak bisa melakukan clear all position. Ya, karena posisi kerugian Anda yang minus 21 poin ini sudah terganti dengan posisi yang ada, dengan posisi keuntungan 21 poin. Jadi dengan strategi ignore ini, Anda betul-betul mengabaikan posisi lockingan yang ada, lalu kemudian Anda mencari level entry yang baru. Ini tidak hanya berlaku di buy, tapi Bapak dan Ibu juga bisa melakukannya di posisi sell ya. Mungkin saja seseorang memiliki posisi lockingannya di 1850 misalnya, dengan 1860 misalnya ya, itu berarti sudah berada di bawah, tetapi Bapak dan Ibu abaikan saja, lalu Bapak dan Ibu mencari keuntungan yang kira-kira nilainya sama dengan minus lockingan. Ya, jadi mengabaikan seolah-olah lockingan itu tidak ada. Baik, itu adalah strategi dengan cara ignore ya.
cara selanjutnya adalah breakthrough. Breakthrough berarti membuka posisi baru di antara posisi lockingan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memperkecil jarak lockingan sebelumnya. Anda melakukan yang namanya sell position. Ini karena dianggap sudah terlalu tinggi ya. Nah, ini seperti ini. Atau saya ambil contoh yang agak lebih ini lagi. Oke, sell position. Di area ini. Lalu kemudian Anda melakukan buy position di sini. Ah, di sini ya. Saya tulis saja supaya mudah dibaca. Kalau kita menggunakan cara breakthrough, berarti kita akan masuk posisi yang baru di antara lockingan yang ada. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu, nilai minus antara buy dan sell berarti ini kurang lebih adalah 24 poin ya. Ini berarti kurang lebih minusnya terjadi 24 poin. Namun kemudian Anda melakukan suatu analisa bahwa sepertinya di area sini ini terjadi konfirmasi untuk beli nih. Nah, di sini terjadi konfirmasi sepertinya ini mau ke atas ya dari analisa Anda. Oke. Ini tadi berarti sedang minus 24 poin. Nah, ini jarak antara buy dan sell-nya. Lalu kemudian Anda melakukan new position di sini. New buy. Ya, di area sini. Maka ketika harga sudah bergerak ke atas seperti ini, Bapak dan Ibu, ia sudah melewati daripada posisi buy sebelumnya yang ini. Nah, ini. Maka yang Bapak lepaskan adalah posisi buy yang atas. Jadi jangan mengambil keuntungan yang posisi yang new ya, tetapi Bapak melepas posisi yang atas. Sehingga ketika sebelumnya posisi minusnya adalah 24 poin, dengan cara melakukan breakthrough seperti ini, maka Anda sedang memperkecil jarak ya. Berarti ini jaraknya kurang lebih sekitar 6,9 poin. Ini luar biasa sekali. Jadi Bapak dan Ibu, setidaknya ada 18 poin itu sudah kembali masuk ke equity Anda. Nah, inilah jaraknya yang terbaru ya, dari tadinya 24 poin menjadi 6 poin. Tentu ini adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan ketika memanfaatkan strategi breakthrough ya. Baik, selanjutnya saya akan kembali ke slide. Strategi yang keempat ini adalah discard ya, artinya melepas salah satu posisi lockingan yang masih minus. Oke, ketika Bapak dan Ibu melihat di toolbox ya atau di terminal Bapak dan Ibu, anggap saja ada posisi di XAU atau di mata uang, anggap saja Anda memiliki posisi buy dengan nilai 1 lot. Lalu kemudian keuntungannya anggap saja $500 ya. Oke. Lalu kemudian di sini di terminal Anda, di toolbox-nya itu Anda memiliki posisi sell yang juga sama 1 lot gitu ya. Dan minus 800. Nah, ini kan biasanya tertera seperti itu tuh di
terminal atau di toolbox ya. Nah, kalau melihat seperti ini Bapak dan Ibu, maka akumulasi nilainya adalah minus 300. Ketika Anda melihat suatu peluang, ini sepertinya ada sinyal untuk naik misalnya gitu ya. Jangan pernah ragu jika Anda menggunakan Discord strategi ini, jangan pernah ragu Anda membuang yang $800 ini. Kenapa? Karena dengan Anda membuang posisi yang minus, maka itu tidak akan mempengaruhi equity Anda. Justru Anda akan terpengaruh equity-nya ketika Anda membuang posisi yang plus. Logika matematika, Bapak dan Ibu, ketika 500 bertemu dengan minus 800, maka nilainya adalah minus 300. Namun apa yang terjadi ketika Anda membuang yang profit, maka yang tadinya minus Anda hanya 300 berubah melonjak menjadi minus 800. Ini banyak trader yang juga terkecoh tidak melihat sampai ke sana. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah ragu untuk membuang posisi yang minus, bahkan boleh dibilang kalaupun yang minus itu $1 juta sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi kepada equity Anda ya. Jadi Bapak dan Ibu, dengan terjadinya minus 300 seperti ini, buang posisi sell-nya, lalu kemudian Anda mencari kira-kira keuntungan yang sama dengan minus sebelumnya ini. Kalau kira-kira angkanya sudah terpenuhi, mendapatkan keuntungan yang baru, maka Anda bisa clear all position. Jadi dengan discard strategi ini, Anda mulai berhitung, dan mohon dicatat oleh Bapak dan Ibu, discard strategi tidak membuka posisi baru, tetapi membuang posisi yang ada, yang minus ya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya share. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, Pak Bima, silakan pertanyaan. Oke. Kemarin ya saya mau bertanya ya. Halo? Iya Pak, silakan Pak Bima. Kemarin Pak, saya kebetulan main di buka posisi di XAU di 2060-an. Tapi ternyata pas sebelum NFP itu harganya menurun. Maka saya locking. Sekaligus locking di sekitar 2050. Ternyata sampai 2030, Pak. Itu saya cut profit di sekitar 2040. Nah, itu cara menentukan TP dan SL atau cut profit atau cut loss-nya itu di mana, Pak? Di setelah locking itu. Baik, saya coba ulangi dulu pertanyaan Pak Bima, bahwa ketika hari Jumat kemarin, berarti yang ini ya Pak Bima ya, di yang terbaru nih ya. Iya, Pak yang Bima, terbaru. Oke, Pak Bima punya posisi di level 2065. Itu posisi apa Pak? Buy. Sell? Oh, posisi buy. Oke, 2000. Tapi saya yakin harga akan ke atas terus karena emas sedang menguat kan. Tapi ternyata turun. NFP yang kemarin tuh USD menguat, maka turun. Maka sekitar 2050-an saya locking. 2050 berarti sekitar di sini. Oh, sebetulnya dekat ya Pak ya? Iya, ya. Sekitar 15 poin ini. 2065 lah. 2065 ke 2050, kemudian menurun gitu. Kemudian saya locking di sekitar segitu. Saya pasang sell stop sih, soalnya kalau break ke 2050 saya yakin akan XAU USD itu akan turun terus ke 2030-an sampai saya pasang buy limit lagi di 2010, tapi nggak kena kan karena sampai 2017 saja. 17 betul Pak.
Iya, betul sekali. Jadi kalau melihat daripada strategi Pak Bima pada saat ini, di mana punya buy di level 2065, lalu kemudian di locking di level 2050-an gitu ya, maka yang harus Pak Bima lakukan adalah strategi accelerate, Pak. Strategi yang pertama. Ketika Pak Bima mengatakan bahwa ini kemungkinan, kecenderungan emas masih akan terus ke atas, itu secara analisa besar kemungkinan memang masih ke atas, Pak. Jadi kondisi kemarin terjadinya koreksi itu karena memang pure karena rilis data ya. Maka untuk strateginya Bapak silahkan menempatkan kurang lebih 1 poin di bawah posisi sell, Pak. Jadi jangan dilepas posisi sell pada saat ini, Pak, karena ini masih belum confirm harga untuk ke atas. Dikhawatirkan ketika Bapak melepaskan posisi sell, di sini malah kembali berbalik ke bawah, Pak. Ya, malah berbalik ke bawah sehingga posisi buy Pak Bima itu akan semakin menganga minusnya, Pak. Tetapi Bapak cukup tentukan kurang lebih 1 poin, berarti kalau 2050 itu Bapak tempatkan di 2049, Pak. Bapak tempatkan di sana, dihitung juga dengan spreadnya ya, seperti itu. Nah, ini bisa penempatannya dengan strategi daripada accelerate, Pak, seperti itu. Atau Bapak juga bisa menggunakan yang namanya ignore. Kalau diasumsikan, Pak, kalau di minggu depan ini terjadi penurunan lanjutan ke sini, misalnya gitu, Pak, Bapak sebetulnya juga bisa mengabaikan terlebih dahulu buy dan sell Bapak seolah-olah posisi tersebut tidak ada. Tetapi Pak Bima membuka new position gitu kan, dengan target kurang lebih sama keuntungannya dengan jarak lockingan ini, Pak. Kalau jarak lockingan Bapak ini kurang lebih 15 poin, maka keuntungan Bapak pun juga minimal sama dengan lockingan, maka itu akun Bapak kembali selamat, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Bima. Kalau candle yang terakhir ini belum kelihatan akan ke atas lagi ya berarti ya koreksinya. Sebetulnya kalau kita kombinasikan dengan Fibonacci, ini berada di level koreksi sebetulnya, Pak. Ini 1 jam, coba saya ambil dari 4 jam, Pak. Kalau kita melihat dari tayangan video yang pernah saya sampaikan beberapa video sebelumnya, kita untuk menarik garis Fibonacci dalam time frame 4 jam, di mana untuk mengukur bagaimana prediksi 1 minggu ke depan, kita lihat sebetulnya posisi close-nya berada di mana. Apakah dia close di atas pembukaan, ya, atau dia close-nya di bawah pembukaan. Kalau melihat di time frame 4 jam ini jelas sekali posisi close emas pada pekan kemarin ini berada di atas pembukaannya. Maka Bapak tinggal menempatkan penarikan 100-nya di harga tertinggi pekan kemarin, lalu 0%-nya di nilai terendah kemarin, Pak, seperti ini. Nah, kalau ini misalnya mencapai ke angka 50, Pak, ini sudah terjadi, di mana harga mencapai di level 50 poin ini, ada kemungkinan harga akan kembali bergerak ke atas, Pak Bima, kalau melihat seperti ini. Ini minimal kembali ke 100% ke sini, Pak, atau ke 127%. Jadi ini harga kemungkinan bisa ke sana, karena rejection-nya sampai ke 50 ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya kemarin terjadi hanya sampai di 61,8%, maka itu besar kemungkinan akan jauh lebih tinggi lagi, bisa mencapai ke 161,8%. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Bima, apakah untuk di minggu depan ini apakah candle-nya sudah kelihatan atau belum, kita bisa dibantu dengan menganalisa dengan menggunakan Fibonacci. Lalu kalau memang sesuai dengan skenario Pak Bima, harga kembali ke atas seperti ini, maka pastikan
Bapak bisa menggunakan strategi accelerate ya, di mana Bapak hanya menempatkan 1 poin saja di bawah sell Bapak di 2049 seperti ini. Lalu kemudian dilepas dan tentunya berharap melewati posisi buy sebelumnya. Begitu kurang lebih Pak Bima. Dilepas berarti di cut loss atau cut? Untuk accelerate itu dibuang dalam keadaan profit hanya 1 poin Pak. Oh iya. Hati-hati jangan terkecoh sekali lagi kepada Bapak dan Ibu ya, bahwa ketika harga sedang di sini pasti di akunnya Pak Bima itu posisi sell-nya sedang profit tentunya ya Pak Bima ya. Posisi sell-nya, iya. Ya, sedang yang minus adalah buy-nya. Banyak orang itu masih berasumsi bahwa sell-nya itu adalah profit Pak. Yang namanya profit itu apabila buy-nya tidak ada. Tapi kalau ada buy dan sell ini sebetulnya hanya untuk pengunci saja. Jadi nilai yang terkunci di sana. Jangan melihat berapa besaran buy nilai minus baik itu buy maupun sell, tetapi yang jadi fokus dalam pelepasan lockingan itu berapa jarak lockingan itu sendiri. Kurang lebih begitu, Pak. Untuk di mata uang yen masih bertransaksi Pak Bima? Masih, tapi sekarang kan lihat XAU sedang naik ya, jadi saya pindah ke XAU sementara gitu. Oke. Mungkin lebih volatil ya Pak ya? Iya, lebih volatil. Kemarin juga saya perhatikan untuk yen juga dalam 2 hari itu di Kamis dan Jumat juga tekanan ke bawahnya juga seperti lemah ya, tidak gebrakannya kecil ya. Iya. Dan memang ini menjadi satu sejarah tersendiri ya, di mana posisi emas ini merupakan harga tertinggi. Sangat besar kemungkinan ketika kondisi perekonomian di Amerika masih belum menentu ya, ditambah beberapa sektornya ini menjadi terganggu dikarenakan adanya pandemi gitu. Nah ini instrumen emas masih bisa dijadikan sebagai instrumen primadona ya. Namun demikian hati-hati juga kepada seluruh trader untuk tetap disiplin dalam menetapkan risk and money management, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi seperti halnya ketika di tahun 2011 ya, ketika harga sudah menyentuh level 1900, tiba-tiba dalam sekejap itu berubah ke 1800, 1700, bahkan terakhir di 2015-16 itu sampai menyentuh ke level 1000 ya. Nah ini tetap disiplin dengan risk dan money management. Paling begitu Pak Bima. Silakan Pak Teguh. Oke. Cukup menarik ya untuk membahas lockingan ya, karena memang para trader biasanya tidak memungkiri untuk menyelamatkan posisi dengan mengambil posisi locking atau hedging ya. Dan ini ternyata memang benar kata Pak Diki, banyak orang yang menilai kalau posisi sell atau posisi buy yang profit dibilang profit gitu kan, makanya biasanya mereka ambil profit terlebih dahulu ya. Dan padahal kita masih ada PR lagi untuk posisi buy yang negatif. Nah itu kan yang sekarang jadi PR buat kita. Oke, jadi cukup ada titik terang ya kalau misalnya kita bisa lihat ada pemahaman tentang lockingan yang sebenarnya kalau dibuat strategi yang tepat ya, kita bisa menyelamatkan akun kita ya. Mudah-mudahan ya acara webinar ini bermanfaat buat semua, buat kita ya, buat saya pribadi dan buat para partisipan yang mengikuti hari ini. Oke, saya rasa cukup Pak Diki. Pak Teguh, terima kasih sudah membantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar sore hari ini. Saya harap ini bisa menjadi titik terang ya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Tetap semangat, salam sukses, salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.